Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman Slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Aku juga berharap teman-teman Slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Ugly Duckling Perfect Match yang dirilis pada tahun 2015. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Tet teret tet. Tet teret tet. Ayo belum cerita nih, langsung bahas film aja rasa suwe-suwe. Cerita dimulai dengan memperkenalkan wanita cantik yang bernama Junita. Dia salah satu orang kaya raya di Thailand. Kehidupan Junita sangat perfeksionis, mulai dari pacarnya yang juga tampan dan kaya raya. Dan dia juga memiliki teman yang hidupnya mewah. Dan ditambah lagi dengan dukungan orang tuanya yang begitu narsis. Saat di rumah, Junita sering mengobrol dengan bibinya dan Junita juga sering dinasihati oleh bibinya. Setelahnya, Junita minta difotoin oleh bibinya. Akan tetapi hasilnya harus bagus karena Junita tak ingin kelihatan gendut. Diketahui Junita sangat terkenal di dunia maya. Dirinya sering mengupload konten di akun medsosnya yang bernama Junior. Hingga suatu hari postingan Junita dikomentari netizen jika Junita terlihat gendut. Sontak Junita auto panik karena Junita menginginkan tampil dengan sempurna. Meskipun hanya satu komentar yang mengkritik, Junita mulai merancang program diet dan aktif berolahraga karena Junita ingin membuktikan kepada komentar netizen jika dirinya sangatlah sempurna. Namun respon kekasihnya tak peduli akan hal tersebut. Setelah proses yang panjang, berat badan Junita turun 2 kilo. Dia merayakan hal itu dengan jalan-jalan bersama kekasihnya. Akan tetapi kekasih Junita memposting foto Junita di akun sosmednya. Saat itu Junita dikejutkan kembali dengan komentar netizen. Jika wajah Junita tak ada perubahan masih tetap terlihat gendut dan kejadian itu semakin parah. Karena teman grup chatnya juga ikut mengomentari Junita. Hal itu membuat Junita bertambah gelisah. Hingga salah satu teman di grup chatnya menyarankan agar Junita untuk melakukan operasi plastik. Junita semakin bingung dan semakin tak percaya diri. Hingga akhirnya Junita memutuskan untuk pergi ke klinik kecantikan. Namun sialnya wajah Junita semakin buruk setelah datang ke klinik tersebut. Bukannya semakin cantik, wajah Junita dipenuhi oleh jerawat. Karena kejadian itu Junita marah terhadap dokter di klinik tersebut. Namun dokter itu mengatakan jika Junita alergi dengan air keran yang ada di rumahnya. Karena hal itu mengakibatkan efek samping dari proses operasi plastiknya. Dan diperkirakan butuh waktu setahun untuk proses penyembuhannya. Semenjak kejadian itu, Junita semakin bersedih karena ibunya malu dan teman-teman Junita tak ingin bertemu dengannya. Kesedihan Junita semakin bertambah di saat mengetahui kekasihnya akan pergi ke luar negeri untuk bersekolah. Kekasihnya memutuskan hubungannya selama setahun agar fokus dalam belajarnya. Dan semua itu hanyalah alasan sang kekasih untuk menjauhi Junita karena musibah yang dialami oleh Junita. Ketika Junita keluar rumah, dia selalu memakai cadar untuk menutupi wajahnya. Dan hal itu membuat menarik perhatian semua orang. Di dalam kondisi tersebut, Junita masih beruntung karena bibinya masih menemani di saat Junita bersedih. Hingga saat malam hari, Junita membuat status di akun sosial medianya tentang musibah yang menimpahnya. Selang beberapa waktu, ada seseorang yang mengomentari statusnya, di mana kejadian yang dialami oleh Junita belum seberapa. Karena masih banyak orang yang bernasib sama karena berwajah jelek. Kemudian orang mengirim situs web. Dan situs tersebut adalah forum perkumpulan orang-orang yang berwajah jelek. Namun di dalam forum itu mereka sangat percaya diri dengan nasib bermuka jelek. Hingga akhirnya Junita pun masuk ke forum tersebut dan meluapkan perasaannya di dalam forum itu. Kemudian salah satu anggota di forum itu menyarankan dokter yang berada di luar kota. Singkat cerita, Junita menerima saran tersebut dan pergi ke tempat dokter tersebut. Namun sebelum itu Junita meminta izin terhadap ibunya untuk pergi keluar kota dengan waktu yang cukup lama. Dan juga Junita berpikir untuk melanjutkan kuliahnya di sana. Hingga akhirnya ibunya pun mengizinkan Junita untuk pergi.
Namun di sini diketahui jika Junita menyamar menjadi orang lain dan berpura-pura menjadi orang miskin agar identitas tidak ketahuan oleh orang lain. Hari-hari pun berlalu. Junita sudah tinggal di kota terpencil dan menjadi mahasiswa baru. Namun Junita tak sengaja bertabrakan dengan senior di saat baru masuk kuliahnya. Dan saat itu Junita jadi salah tingkah karena terpesona dengan wajah senior yang begitu tampan. Sang senior mengatakan jika dirinya belum pernah melihat dan penasaran dengan wajah Junita yang ditutupi. Namun Junita tak mau memperlihatkan wajahnya dan hanya tersipu malu. Sang senior yang bernama Leo lalu berkata, jika ospek untuk mahasiswa baru akan segera dimulai. Selang beberapa waktu, semua mahasiswa baru melihat Junita yang berpenampilan berbeda dengan penutup wajahnya. Tetapi Junita mendapat teman cowok yang bernama B, namun sikapnya sedikit feminin. Dan acara saat itu berjalan dengan meriah. Hingga Junita kembali ke asrama dan Junita tinggal berempat dalam satu kamar. Salah satu mahasiswa itu bernama Ning. Di kamar tersebut masih berantakan dan terlihat tak dirawat. Kemudian Junita memberanikan diri untuk membuka penutup wajahnya di depan teman sekamarnya. Sontak hal itu membuat mereka terkejut dan bertanya-tanya dengan kondisi yang dialami Junita. Setelah dijelaskan oleh Junita, Ning sangat mengerti dengan keadaan yang dialami oleh Junita. Tetapi dua teman lainnya sangat tak suka dengan Junita karena setelah melihat wajahnya. Di keesokan harinya Junita lebih menutup diri dan para senior mulai mengerjai Junita. Di mana Junita disuruh membuka penutup wajahnya dan Junita menolaknya, akan tetapi para senior memaksa Junita. Hingga akhirnya dengan perasaan malu Junita membuka penutup wajahnya. Semua orang pun terkejut. Sebagian orang merasa kasihan dan juga ada yang ilfil, termasuk para senior yang menertawakan, sekaligus menghina Junita. Namun di sini Leo membela Junita agar semua tak menghina dan menertawakannya. Dan Leo juga memberi motivasi agar lebih percaya diri. Hingga akhirnya para senior tunduk dengan perkataan Leo. Dan para senior meminta maaf kepada Junita. Selang beberapa waktu Junita masih bersedih karena mengingat kejadian tadi. Kemudian Leo datang untuk menghiburnya. Dan Leo ingin menjadi teman Junita. Hingga akhirnya Junita bisa tersenyum kembali. Sejak kejadian itu, Junita lebih percaya diri. Kehidupannya merubah dari orang kaya dan kini tampil sederhana di tempat barunya. Di sini juga diketahui jika setelah ospek selesai, jika Leo berpacaran dengan Ning, mereka menyewa kos-kosan untuk tinggal bersama. Lokasinya tak jauh dari kampusnya. Dan hal itu menghebohkan semua mahasiswa termasuk Junita. Singkat cerita, Junita akhirnya bertemu dengan dokter yang ingin dia temui. Dan Junita menjelaskan semua hal yang terjadi. Setelah selesai, Junita kembali ke asramanya. Namun di sana terjadi sesuatu, di mana kamarnya bocor terkena air hujan dan tak bisa ditempati. Hingga akhirnya Junita pun meminta bantuan Ning untuk tinggal sementara di tempatnya. Di sana Junita juga bertemu dengan Leo. Namun di sini diketahui jika Leo lahir dari keluarga yang miskin, di mana setelah pulang kuliah dia kerja paruh waktu untuk mencukupi kehidupannya. Di keesokan harinya, Junita pindah dari asrama dan menyewa kamar bersebelahan dengan Leo dan juga Ning. Kemudian di suatu momen mereka pergi ke suatu tempat untuk makan bersama. Mereka mengendarai sepeda motor, Ning yang dibonceng Leo dan Junita dibonceng B. Namun di tengah perjalanan terjadi sebuah perdebatan antara Ning dan Leo. Di mana di saat itu sepeda motor Leo mogok dan sandal jepitnya putus. Di sini Leo yang lagi berhemat, dia memperbaiki sandalnya dan tak membeli yang baru. Karena hal itu Ning menjadi kesal dan marah dengan sikap Leo yang terlihat pelit. Di sini Ning juga menghina Leo jika motornya sangat butut dan tak layak pakai, dan dia juga membuang sandal Leo. Lalu Ning pun pergi dari sana. Namun Leo tak bisa mengerti dengan sikap Ning yang tiba-tiba marah dengannya. Hingga pada akhirnya tinggal mereka bertiga pergi ke tempat rumah makan. Di sana Leo masih bingung karena mengingat kejadian yang tadi. Lalu Leo meminta saran kepada Junita dan B. Di sini Junita mencoba menyemangati Leo dan menyarankan untuk meluruskan kesalahpahaman mereka berdua. Hingga Leo menelpon Ning dan meminta maaf tentang kejadian tersebut. Di sini Leo menjelaskan masalah kehidupan yang pas-pasan dan terlihat Leo masih memakai ponsel jadul yang dikaretin.
Hari pun berlalu. Junita bersama bibinya tak sengaja melihat Ning berjalan dengan seorang pria. Kemudian Junita yang penasaran mencoba mengikuti mereka berdua. Di sini diketahui jika pria itu calon suami bagi Ning. Dan pria itu juga kerabat dari Leo. Di sisi lain, Junita secara diam-diam mendengar obrolan mereka berdua. Namun akhirnya keberadaan Junita diketahui oleh Ning dan Junita lalu pergi karena merasa tak enak mengetahui fakta yang sebenarnya. Selang beberapa waktu Junita terlihat dilema karena sebenarnya Junita menyukai sosok Leo karena kebaikannya. Dan setelah melihat perselingkuhan yang dilakukan oleh Ning, Junita begitu gembira dan juga bersedih dikarenakan kebaikan Leo yang dikhianati oleh Ning. Singkat cerita, Junita tak sengaja bertemu dengan Leo di rental DVD dan diketahui jika Leo bekerja di toko rental DVD tersebut. Di sini Junita memberanikan diri untuk mengobrol dengan Leo, di mana Junita mengatakan apakah Leo terbesit dalam hatinya untuk berselingkuh dari kekasihnya. Kemudian Leo menjawab jika dirinya tak ingin melakukan hal tersebut karena Leo ingin cinta yang tulus. Jika ada perselingkuhan, rasa cinta itu tak tulus karena memandang faktor fisik atau hartanya saja. Di sini diketahui jika Leo sejak kecil sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Dirinya hidup di sebuah kuil dan hidup mandiri. Karena hal itu, Leo mengerti dengan perasaan yang menyakitkan. Jika ada sebuah pengkhianatan, sontak mendengar hal itu membuat Junita terdiam dan terpesona dengan sosok Leo. Dan Junita sendiri tak menjelaskan masalah Ning yang jalan bersama dengan pria lain. Di keesokan harinya, Junita bertemu dengan Ning. Kemudian Ning menjelaskan masalah kemarin, di mana pria itu bernama Todd. Dia baru saja pulang dari luar negeri. Hubungannya bersama Ning memang sudah lama karena dijodohkan oleh orang tuanya dan sebenarnya Ning sangat menyukai Leo. Dan status Todd lebih kaya raya dibandingkan dengan Leo. Mendengar perkataan Ning, semenjak Junita terkena musibah, Junita lebih paham saat berada di titik terendah. Singkat cerita, Ning didatangi oleh orang tuanya bersama Todd calon suaminya. Di sisi lain, Junita pergi bersama Leo. Karena Junita disuruh Ning untuk mengalihkan perhatian Leo agar rahasianya tak terbongkar. Di sini kesempatan Junita untuk bisa dekat Leo akhirnya terwujud. Hingga akhirnya rahasia Ning pun terbongkar. Di mana saat itu Todd mencari Ning di tempat makan biasanya. Namun Ning tak berada di sana dan Todd malah bertemu dengan Junita. Kemudian kejadian itu diketahui oleh Leo. Jika Todd merupakan calon suami dari Ning, sontak Leo langsung mengajarnya karena dirinya kesal mengetahui fakta tersebut. Di sini Leo juga kesal dengan Junita karena Junita telah mengetahui permasalahan tersebut dan merahasiakannya. Hingga akhirnya Leo pun langsung menemui Ning. Di sini Leo dibuat kecewa dengan penjelasan Ning, di mana Ning lebih menuruti orang tuanya dengan berjodohan tersebut. Jika bersama Todd kehidupannya lebih terjamin dibandingkan bersama Leo. Di sini Leo juga mengatakan jika dirinya akan berusaha keras agar kehidupan Ning akan terjamin jika bersamanya. Akan tetapi Ning tak suka melewati proses tersebut, berusaha keras dan bekerja sama agar hidup lebih terjamin. Hingga akhirnya hubungan mereka pun pupus dan Leo merasa kecewa karena mengetahui sikap Ning yang sebenarnya. Di sisi lain, Junita gelisah karena telah mengecewakan kebaikan Leo. Dia berusaha untuk menemui Leo untuk meminta maaf. Namun Junita tak berhasil menemukan keberadaan Leo. Hari pun berlalu. Di saat itu Junita pergi ke toko buku dan secara ajaib Junita bertemu kembali dengan Leo yang sekarang bekerja di toko tersebut. Di sini Junita sangat bahagia karena telah bertemu Leo dan Junita juga sangat meminta maaf. Dan Leo juga melupakan kejadian itu. Di sini Leo mengajak Junita untuk pergi jalan-jalan. Hingga akhirnya mereka berdua pun terlihat lebih dekat. Meskipun rasa cinta tak mereka ungkapkan, mereka sering berjalan bersama. Mulai dari Leo yang mengantarkan Junita ke klinik kecantikan untuk mengobati jerawatnya. Hingga berkencan di sebuah jembatan. Dan juga berlibur bersama di saat musim panas tiba. Rumor status berpacaran mereka terdengar oleh semua mahasiswa.
Kemudian di kampus itu diadakan festival bintang, di mana Leo sudah terdaftar. Dan ada salah satu kandidat lain yang bernama Rui. Dan ketahui Rui ternyata begitu menyukai Junita, namun secara diam-diam. Di saat ini Rui memberanikan diri untuk lebih dekat dengan Junita. Namun di sini Leo langsung datang karena merasa cemburu melihat Rui yang mendekati Junita. Di lain hari diketahui jerawat Junita mulai menghilang dan akan sembuh. Di saat kembali pulang, Junita tak sengaja bertemu dengan Rui. Hingga akhirnya Junita diantar Rui untuk pulang. Dan aksi Rui dimulai, di mana dia memuji dan begitu perhatian tentang kondisi wajah yang dialaminya. Rui mengatakan jika wajahnya sudah mengalami perubahan. Hingga akhirnya Junita dibuat tersipu malu dan Rui mengajak jalan bersama di Sabtu depan. Singkat cerita, Junita menyetujui ajakan Rui dan berkencan bersama di sebuah mall. Dimulai menonton bioskop dan makan di tempat mewah. Akan tetapi Junita tak begitu bahagia dan terasa hampa. Karena yang dipikirkannya Junita lebih bahagia di saat bersama Leo. Mulai nonton film gratis dan makan-makan di tempat yang sederhana. Hingga hari festival kampus pun tiba. Junita mulai sembuh dari jerawatnya. Dia berdandan sangat cantik. Dan di sana Rui sudah menunggunya. Namun kejadian itu dihadang oleh Bi. Festival pun terlihat meriah dan Leo datang terlambat ke acara tersebut. Namun di sini Leo tampil begitu tampan dan terlihat maco. Puncak acaranya Leo dan Junita menjadi pemenang kontestan mahasiswa terbaik. Setelah acara, Junita memutuskan untuk berkata jujur terhadap Rui. Jika dirinya tak bisa membalas perasaannya dan Junita lebih memilih seseorang yang dia cintai. Kemudian dia kembali ke pelukan Leo dan berkata jujur terhadap Leo jika dirinya sangat mencintainya. Hingga malam begitu sangat romantis. Tak terasa waktu cepat berlalu. Junita kembali ke rumahnya setelah sekian tahun lamanya. Keluarganya merayakan pesta besar untuk menyambut kedatangan Junita. Namun setelah itu mantan pacar Junita yang dulu menghubunginya kembali. Karena dirinya ingin balikan kembali sesuai janjinya dulu. Akan tetapi Junita menolaknya dan berterima kasih. Karena hal itu Junita tersadar akan sifat asli sang mantan. Selang beberapa waktu Junita dikejutkan dengan sosok Leo yang datang ke pestanya. Dengan memakai jas mahal dan terlihat tampan. Sontak Junita terdiam melihat Leo ada di hadapannya. Hingga mereka berdua pun mengobrol empat mata. Dan faktanya mereka berdua menyamar menjadi orang lain hanya untuk mencari cinta yang tulus. Diketahui Leo juga merupakan orang kaya raya. Dan disinilah mereka mulai jujur dengan jati diri mereka masing-masing. Dan perasaan cinta mereka timbul berawal dari kesederhanaan yang mereka ciptakan. Hingga akhirnya mereka pun resmi menjadi sepasang kekasih. Dan hal itu juga direstui oleh orang tua Junita. Mereka pun bahagia dengan cinta yang tulus. Hingga akhirnya film pun selesai. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Jika cinta yang tulus akan datang di waktu yang tepat. Oleh karena itu bersabarlah hingga waktunya tiba. Karena cinta yang tulus akan membawa kita di masa depan yang indah. Bisa diibaratkan diam seperti emas berkarat. Bergerak langsung rungkat.